Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian tajwid secara online. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati kita semuanya. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Ya, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang tingkatan ketebalan ya dari huruf isti'la. Huruf isti'la yang sebagaimana kita ketahui adalah huruf yang ketika diucapkan disertai dengan terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit mulut. Ya, arah suara akan diarahkan ke langit-langit mulut, ke atas ya. Karena itulah huruf istilah itu ketika diucapkan terdengar tebal ya. Huruf istilah ketika diucapkan terdengar tebal. Dalam keadaan apapun, baik fathah, dhammah, kasroh maupun sukun terdengar tebal. Ini berbeda dengan huruf istifal ya. Ya, kalau huruf istifal dia itu terdengar tipis. Ya, lawan daripada isti'la adalah istifal. Akan tetapi ketebalan daripada huruf isti'la itu tidak sama ya. Tidak dalam satu tingkatan, melainkan dia bertingkat-tingkat sesuai dengan keadaan huruf istilah tersebut ya. Udah kita bahas pada pertemuan yang lalu ada dua mazhab ya. Ada dua mazhab para ulama tajwid tentang ketebalan huruf istilah ya. Mazhab yang pertama itu dibagi menjadi 4 tingkatan ya. Pertama adalah fathah, huruf istilah dalam keadaan fathah maka ini tingkatan paling tebal. Ya. Kemudian yang kedua dalam keadaan dhammah. Yang ketiga dalam keadaan kasroh dan yang keempat dalam keadaan sukun. Ya. Dalam keadaan sukun, kalau sukun dia mengikuti huruf sebelumnya ya. Kalau sukun ini mengikuti huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelum istilah itu ya, ini huruf istilah itu sukun ya. Huruf istilahnya sukun tapi dilihat huruf sebelumnya. Ya, misalnya kata taqwaha, taqwaha. Qaf di sini sukun. Huruf sebelumnya apa? Ta. Tanya apa? Fathah, dhammah atau kasroh? Fathah, ya. Taqwaha, maka di sini qafnya masuk ke tingkatan pertama. Kalau huruf sebelum qaf ini misalnya dhammah, suqayaha misalnya, wasuqayaha. Maka dia tingkatan kedua ya. Kalau huruf sebelum istilah ini kasroh ya, maka dia masuk ke tingkatan ketiga yang terakhir. Ikhwah ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Baik, ini mazhab yang pertama. Adapun mazhab yang kedua hampir sama sebetulnya ya. Hanya perbedaannya kalau untuk mazhab yang kedua itu ada tambahan ya. Ada 5 tingkatan jadinya. Pertama ketika huruf istilah dalam keadaan fathah, setelahnya ada alif ya. Qala ya. Khalidina fiha ya. Ghasiqin idza waqab misal. Ini tingkatan paling tinggi. Jadi ada fathah, huruf istilahnya fathah, kemudian datang alif. Ini paling tebal. Nomor 2
adalah isti'la, huruf isti'la yang fathah tanpa disertai alif. Ya, dicontohkan di sini qad, wal qamar misalnya, khalaq misal. Kemudian yang ketiga adalah huruf istilah dalam keadaan dhammah. Yaqulu, rubama, ya, misal. Yang keempat adalah dalam keadaan sukun. Di sini tidak membedakan untuk yang madzhab yang kedua ini tidak membedakan huruf setelah huruf sebelum sebelum istilah ini, ya, entah itu fathah, dhammah ataupun kasrah itu sama saja. Yaqta'un, suqnahu, siqwatuna ini satu tingkatan, ya. Kalau di madzhab yang sebelumnya kan dibedain ya. Ya. Kalau di madzhab yang sebelumnya ini yang yaqta'un dia menempati tingkat pertama, suqnahu tingkat kedua, siqwatuna tingkat ketiga. Tapi untuk madzhab yang kedua ini tidak dibedakan, semua sama. Ya, karena melihatnya sukun. Dan yang kelima, ya, tingkatan huruf istilah menurut madzhab yang kedua adalah dalam keadaan kasroh. Ini tingkatan paling rendah ya. Ketebalan yang paling rendah adalah ketika dalam keadaan kasroh. Qila al-mustaqim, as-sirat, ya, itu dalam keadaan paling rendah ya ketebalannya. Ini udah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan lagi penjelasan daripada seorang ulama ya yang hidup pada abad ke-14 Hijriah, berarti sekitar 100 tahun yang lalu ya, kurang lebih, yaitu seorang ulama besar ahli dalam bidang qiraat. Itu yang bernama Syekh Muhammad Ahmad Al-Mutawalli. Ini disebut sebagai Imam Al-Jazari Shogir ya, dari Mesir. Imamnya qiraat pada masanya ya. Beliau wafat tahun 1313 Hijriah. Nah, di sini beliau menjelaskan tentang tingkat daripada huruf isti'la ya dalam bait syair. Tsummal mufakhamatu anhum atiyah ala maratibin thalathin wahiyah maftuhuha madmumuha maksuruha wa tabi'un ma qablahu sakinuha fama ata min qablihi min harakah fafridhu mushkalan bitilkal harakah wa qila bal maftuhuha ma'al alif wa ba'dahu al-maftuhu min duni alif madmumuha sakinuha maksuruha fahadhihi khamsun ataka dzikruha fahiya wa in takun bi adna manzilah fakhimatun qat'an minal mustafilah fala yuqalu innaha raqiqah kadiddiha tilka hiyal haqiqah. Ya, Masya Allah, ini bait syair yang menerangkan tentang tingkatan ketebalan ya daripada huruf isti'la. Ya, ini menjelaskan apa yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ya tentang tingkatan huruf isti'la. Beliau rangkum dalam bait syair ini. Beliau terangkan tentang adanya dua madhab. Ya, madhab yang pertama itu dibagi menjadi empat ya, empat tingkatan: fathah, kemudian apa? Dhamma, kasrah, dan sukun. Kalau sukun dia melihat kepada huruf sebelumnya. Ya. Jika huruf sebelumnya sebelum sukun ini dia fathah maka masuk tingkatan pertama. Seperti misalnya kayak tadi itu ya, taqwaha, yaqta'un. Kalau huruf sebelum sukun ini dia dhammah tingkatan kedua. Kalau huruf sebelum sukun ini kasrah tingkatan ketiga. Ini madzhab yang pertama. Adapun madzhab yang kedua adalah tingkatan pertama yang paling tebal adalah fathah diikuti alif. Qalu ya, khalidin, ghasiqin idza waqab,
dhammah, misal ya. Waladdallin. Ini tingkat paling tinggi. Ada alifnya. Fathah diikuti dengan alif. Yang kedua, dalam keadaan fathah saja, ya, tanpa alif. Yang ketiga, dhammah. Ya, huruf istilah dalam keadaan dhammah. Yang keempat, huruf istilah dalam keadaan sukun, dan yang kelima, huruf istilah dalam keadaan kasroh. Ya, beliau mengatakan bahwa 5 tingkatan ini dikatakan tebal. Maka tidak boleh kita katakan tingkatan yang paling terakhir, yang paling tipis gitu ya, paling ringan, yaitu tingkatan kelima, tidak bisa kita katakan bahwa itu tipis, ya, tetap tebal. Dia lebih tebal dibandingkan huruf yang tipis, ya. Itulah faktanya, ya. Dikatakan terakhir, tilka hiyal haqiqah. Inilah kenyataan atau fakta daripada huruf isti'la. Nah, dari situ ya disebutkan di sini dalam bagian ini bahwasanya huruf hijaiyah itu dibagi menjadi 3 keadaan, ya. Yang pertama adalah huruf yang selalu tebal, huruf yang selalu tafkhim, ya, mufakhamah daiman. Huruf apakah ini? Itulah huruf yang termasuk huruf isti'la, ya, atau huruf musta'li yang jumlahnya ada 7. Qussa, dogtin, qil. Ini huruf yang selalu dibaca tebal. Kemudian yang kedua adalah huruf yang terkadang dibaca tebal, terkadang dibaca tipis. Ya, sebetulnya huruf ini masuk ke huruf istifal, ya, mustafilah, tapi dia terkadang bisa dibaca tebal. Ya, ini ada 3 ya, ada 3 huruf yang seperti ini, yaitu huruf ini alif, lam dan ro, ya. Alif, lam dan ro. Ini dia terkadang dibaca tebal, terkadang dibaca tipis, melihat keadaan, melihat situasi dan keadaan, ya. Dan insya Allah akan dibahas nanti, ya. Dan yang ketiga adalah huruf yang selalu tipis, tidak boleh dibaca tebal dalam keadaan apapun. Ya, meskipun huruf ini dia berada di samping huruf-huruf yang tebal, yang dibaca tebal, dia tetap dibaca tipis, tidak boleh dibaca tebal, ya. Karena dia memang selalu tipis. Murokokoh daiman, selalu dibaca tipis. Apa aja hurufnya? Ya, selain tadi yang disebutkan, ya, selain huruf khusso, doktin, qif, dan selain huruf alif, lam dan ro, ya. Maka kalau dari sini kita lihat kebanyakan huruf hijaiyah, ya, termasuk ke dalam kelompok yang tipis. Ya, kebanyakan huruf hijaiyah itu apa? Suaranya tipis, ya, murokokoh. Contohnya apa? Banyak ya. Tinggal ini kan 7 ya. Ada 7. Sementara ini ada 3 ya. Ada 3. 7 tambah 3, 10. Berarti 20, huruf hijaiyah kan ada 28 ya. 18 huruf itu semuanya tipis. Ba, ya, itu selalu tipis. Ta, ya. Ta dalam keadaan apapun selalu tipis. Sa, ja, ya, itu tipis. Ha, da, dal, dan masih banyak lagi, ya. Baik. Selanjutnya akan kita bahas tentang huruf yang terkadang dibaca tebal, terkadang dibaca tipis ini, ya. Dimulai dari alif. Ya, kita harus tahu kapan alif itu dibaca tebal dan kapan dibaca tipis. Hukmul alif, hukum tentang alif, ya. Takunul alifu tabi'atun lil harfil ladzi qablaha min haitsu
at-tafkhimi wa tarqiq. Adapun alif ini dia itu ketebalan dan tipisnya itu mengikuti huruf sebelumnya. Ya. Jadi dilihat huruf sebelum alif ini apa. Kalau huruf sebelum alif adalah huruf yang harus dibaca tebal, huruf isti'la ya, maka alif itu mengikuti. Kalau huruf sebelum alif termasuk huruf yang istifal, yang harus dibaca tipis, maka alif pun harus ikut tipis ya. Jadi dia menyesuaikan huruf sebelumnya. Ya, contoh di sini. Ya, jadi alif dia itu tebal karena huruf sebelumnya tebal. Khalidin, kho ya, kho. Jadi alif itu kan ada alif ya setelah kho itu. Kenapa alifnya ikut tebal? Karena kho itu tebal. Khalidin wal qaimin ya. Alif datang sebelumnya adalah huruf qaf. Qaf termasuk huruf yang isti'la, maka dibaca tebal alifnya. Waladdallin. Demikian juga contoh yang ketiga ini ya. Ada alif sebelumnya dot. Dot termasuk huruf isti'la yang harus dibaca tebal. Maka alifnya ikut tebal. Kemudian contoh yang keempat ya. Yuraun. Alladzina hum yuraun. Ro ya, ro itu kan ada alif. Kenapa dibaca tebal? Karena ro-nya di sini fathah ya. Ro memang dia bukan huruf istilah ya, tapi ro ini dia itu bisa berubah ya, terkadang dibaca tebal, terkadang dibaca tipis. Di sini ro-nya dalam keadaan fathah maka harus dibaca tebal. Karena itulah alif yang datang setelahnya harus dibaca tebal. Yuraun. Demikian contoh yang terakhir, minallah. Minallah. Ada alif setelah huruf lam. Ya, huruf lamnya dia tebal karena lafal jalalah. Lafal jalalah tulisan Allah jika sebelumnya berharokat fathah atau dhamma kan harus tebal. Minallah, Rasulullah. Tapi kalau huruf sebelumnya kasroh, ya, huruf sebelum lafal jalalah itu kasroh, maka lamnya dibaca tipis. Contohnya seperti Bismillah. Anda boleh kita baca Bismillah, tapi Bismillah. A'udzu billah, ya, bukan a'udzu billah. Nah, di sini karena huruf lamnya itu tebal, maka alifnya itu tebal. Minallah, ya, seperti itu. Ya. Kemudian apabila huruf sebelum alif ini dia itu huruf yang harus dibaca tipis, maka alifnya pun juga ikut tipis ya. Seperti iyyaka ya. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alif sebelumnya huruf ya. Ya termasuk huruf yang harus dibaca tipis, maka alifnya ikut tipis. Minas sama ya. Demikian juga minas sama ada alif sebelumnya mim. Mim termasuk huruf yang tipis, maka alif dibaca tipis. An-nas ya. Alif sebelumnya nun. Nun termasuk huruf yang tipis, maka alifnya itu dibaca tipis. Amanna ya. Amanna ini ada kekeliruan ini ya. Tadi harusnya fathah. Ya, ini fathah. Ada alif sebelumnya hamzah. Hamzah termasuk huruf yang tipis, maka alifnya pun ikut tipis. Ya demikian, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini tentang alif. Jadi hukumnya gampang lah, mengikuti huruf sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah hukum lam, huruf lam. Ini huruf yang kita masih bicarakan huruf yang terkadang dibaca tebal, terkadang dibaca tipis ya. Yang pertama tadi huruf alif, yang kedua sekarang adalah huruf lam.
Kapan lam dibaca tebal dan kapan dibaca tipis? Nah, di sini kita berbicara menurut riwayat Hafiz ya, atau Imam Masim lah ya, secara umum. Karena nanti kalau ini kita bicara dalam qiraat Waros, nanti lam itu bisa dibaca tebal dalam beberapa banyak keadaan ya, lebih daripada ini. Tapi untuk riwayat selain Waros, ini lam dibaca tebal ya apabila khusus untuk lafaz jalalah jika sebelumnya fathah atau dhammah. Ya, dikatakan di sini tufakhamul arabu allama bi ijma'in min lafdil jalalah Allah wa dzalika idza sabaqa bi fathah aw dhammah. Jadi orang Arab itu menebalkan huruf lam secara sepakat mereka ya untuk lafaz jalalah, lafaz Allah apabila sebelum lafaz Allah itu didahului huruf yang fathah atau dhammah. Ya, contoh huwallah ya, lamnya itu tebal. Huwallah. Tidak boleh dibaca huwallah ya, salah. Jangan ikut-ikutan orang-orang yang mengucapkan demikian ya. Abdullah, ya itu harusnya Abdullah bukan Abdullah. Yang membaca Abdullah salah. Ya, Abdullah mungkin kalau orang namanya Abdullah gitu ya, tapi sebenarnya kurang pas. Seharusnya yang tepat pengucapannya adalah Abdullah, bukan Abdullah. Kenapa kok bisa dibaca lamnya tebal? Ya aturannya gitu memang ya, karena sebelum huruf lafaz jalalah itu adalah huruf yang berharokat dhammah. Abdu, Abdullah. Ya, karena itu kalau ada teman yang namanya Abdullah, kita panggilnya Abdullah, jangan Abdullah. Jangan Abdullah ya, Abdullah kurang pas. Pengucapannya yang fasih ini ya, kita bicara fasih ya. Kita bicara bahasa yang fasih. Yang tepat pengucapannya adalah Abdullah, bukan Abdullah. Ya'lamhullah, wadhkurullah, Allahum. Ini contoh lam jalalah yang dibaca tebal ya. Jika sebelumnya fathah ataupun dhammah. Wa turaqiqul lam idza sabaqat bi kasrah. Adapun huruf lam jalalah ini dia akan dibaca tipis kalau sebelumnya kasrah. Ya. Jika sebelum huruf lafaz jalalah itu huruf yang kasrah, ini baru dibaca tipis. Ya, seperti misalnya jami'anillah. Jami'anillah. Ini kalau disambung ya. Ini diwasalkan di sini ada nun. Nunnya dibaca kasroh ya. Jami'anillah. Lillahi ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Qulillahum dibaca tipis. Jadi insya Allah gampang ya untuk huruf lam. Dia hanya untuk khusus lafaz jalalah saja. Ya. Dilihat huruf sebelumnya. Kalau sebelum huruf lafaz jalalah fathah atau dhammah maka tebal huruf lamnya. Jika huruf sebelum lafaz jalalah huruf yang kasrah seperti bismillah, an rasulillah, a'udzubillah dan seterusnya, maka dibaca tipis lamnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini sebenarnya udah pernah kita bahas ya, huruf ini. Ini kita sekedar mengulang-ulang kembali apa yang sudah pernah kita pelajari. Adapun yang ketiga, ya, dari huruf yang terkadang dibaca tebal, terkadang dibaca tipis adalah huruf ro. Nah, ini yang agak rumit ya. Ini yang perlu perincian. Tapi kalau kita pelajari, kita ulang-ulang juga insya Allah akan mudah ya. Huruf ro itu dia bisa dibaca tebal, juga bisa dibaca
tipis, ya. Atau terkadang bisa dibaca keduanya. Ya, dikatakan di sini ahkamur ro, hukum tentang huruf ro, tufakhamu fi thamaniyata halat. Jadi huruf ro itu ditebalkan dalam 8 keadaan. Dalam 8 keadaan. Jadi kebanyakan huruf ro itu tebal ya, kebanyakan huruf ro. Karena dia dibaca dalam 8 keadaan ini. Turaqiqu fi arba'a halat. Dan dia dibaca tipis dalam 4 keadaan, separohnya ya. Yajuzu al-wajhan, yajuzul wajhani fi halatain. Dan dia bisa dibaca dengan dua wajah. Maksudnya bisa dibaca tebal boleh atau dibaca tipis sama saja ya. Itu ada 2 keadaan. Ya, mari kita lihat lebih rinci lagi. Kita mulai dengan ro yang dibaca tipis dulu ya. Ini yang mudah. Halatit tarqiq. Jadi keadaan ro yang dia itu dibaca tipis. Tadi kan dikatakan ada 4 keadaan ya. Yang pertama adalah ro dalam keadaan kasroh. Jadi kalau kita melihat huruf ro dalam keadaan kasroh, maka itu jangan bingung, dibaca tipis. Apapun juga ya, pokoknya ro dalam keadaan kasroh itu dibaca tipis. Itu kaidah yang jangan sampai dilupakan ini ya. Ro kasroh tipis ya. Ri, ar-riyah misalnya. Rih, rijal, rimah, hukum misal ya. Kemudian yang kedua adalah ro sukun. Ro-nya sukun. Sebelumnya adalah huruf yang kasroh ya. Huruf kasroh asli. Kasrohnya asli ya. Dan huruf setelahnya bukan huruf isti'la. Huruf setelah ro itu bukan huruf isti'la. Maka ini dibaca tipis. Ya. Contohnya seperti Fir'aun, Fir'aun, Mirfaqo. Ini dibaca tipis ya. Tidak boleh dibaca fir, enggak. Fir seperti orang tersenyum ya. Jadi bentuk bibirnya seperti orang yang meringis. Orang tersenyum. Fir'aun. Ini keadaan kedua ya. Keadaan yang ketiga adalah huruf ro-nya sukun, sebelumnya sukun, sebelumnya lagi kasroh. Ya, maka ini dibaca tipis. Contoh seperti hijr, hijr, hijr. Ya, ro-nya tipis, hijr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Dan yang keempat, ya, apabila ro-nya itu sukun, sebelumnya sukun, apabila ro-nya itu sukun, sebelumnya adalah huruf ya sukun, ya. Sebelumnya huruf ya sukun, dan sebelumnya, ya ini Anda perlu lihat. Pokoknya sebelum ro sukun ini dia itu huruf ya, ya sukun, maka ini dibaca tipis. Khobir, khobir, basir, as-sami, misalnya itu basir, apalagi at-toir, ya itu dibaca tipis. Ini adalah 4 keadaan ro yang dibaca tipis. Nah, ini yang di sampingnya adalah keadaan ro yang boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis. Kapan itu? Yaitu khusus ya pada beberapa lafaz aja di dalam Al-Quran. Ada 3 lafaz aja di dalam Al-Quran yang boleh dibaca tebal ataupun tipis. Yang pertama ada di dalam surat Asy-Syu'ara, yaitu pada lafaz firqin. Firqin. Ketika disambung ya. Ketika lafaz firqin itu disambung, firqin qat-taudil azim,
maka itu boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis. Ya, coba kita lihat di mushafnya ya, biar lebih jelas. Surat Al-Hajj, surat Asy-Syu'ara itu ya, ada di surat Asy-Syu'ara. Nah, setelah surat ini. Nah, di sini ya, di ayat ke-63 ya. Ayat ke-63. Jadi di sini ayat ini firkin, kalimat firkin ya. Nah, sini ya. Yang saya garis bawah ini. Ini kalau disambung maka boleh dengan dua wajah ya. Pertama boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Itu yang dibaca tipis. Dan ini diutamakan untuk Syatibiyah baca tipis. Namun nanti boleh dibaca tebal ya. Untuk torik lain. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Firqin dengan firqin. Ya, itu yang pertama ya, keadaan pertama yang dimana ro itu boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis. Kemudian lafaz selanjutnya adalah pada lafaz misr ya, dan qitr ketika diwakafkan. Ketika diwakafkan kalimat misr dalam Al-Qur'an ya, itu boleh dengan tebal. Misr atau tipis mis boleh seperti itu. Demikian juga kata qitr. Ini juga cuma satu ya di dalam. Kalau qitr cuma satu, kalau misr itu ada beberapa tempat. Kalau kata al-qitr, lain al-qitri itu ada di surat Saba ya. Itu kalau berhenti boleh dengan dua wajah. Boleh dengan menebalkan ro, ainal qitr ya, atau boleh dengan menipiskan ro, ainal qitr. Ya. Ini boleh ya, tidak masalah. Kemudian yang berikutnya adalah ro dalam keadaan tebal ya. Nah, ini yang paling banyak ya. Yang saya rasa ini perlu waktu ya untuk kita ini pelajari lagi. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai sini aja dulu. Kita lanjutkan untuk hari besok insya Allah tentang huruf ro yang dibaca tafkhim atau tebal. Barakallahu fikum jami'an wa nafa'allahu bikum wa jazakumullahu khairan.